Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita menjelajahi kompleksitas jiwa manusia. Jiwa Terpilih, jika kamu sering bingung menilai orang lain, membedakan apakah orang itu percaya diri atau mungkin seorang narsistik, seringkali kedua hal ini terlihat mirip, tapi sebenarnya sangat berbeda. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa membedakan antara percaya diri dan narsistik atau narsisme. Jiwa Terpilih, percaya diri versus narsisme, batas tipis yang perlu kamu tahu. Bersama saya, Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Musik. Mari kita mulai pembahasan. Segmen 1. Apa itu percaya diri? Percaya diri adalah keyakinan yang realistis terhadap kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Dan mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang percaya diri yang perlu kita ketahui. Seperti: pertama, menerima diri sendiri. Mereka menerima diri mereka apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kedua, berani mengambil risiko. Mereka tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman mereka. Ketiga, belajar dari kesalahan. Mereka tidak takut untuk mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman mereka. Keempat, menghargai orang lain. Mereka menghargai pendapat dan kontribusi orang lain. Kelima, tidak sombong. Mereka tidak merasa lebih baik dari orang lain. Contoh fiktif tentang orang yang percaya diri dalam situasi tertentu. Bayangkan seorang karyawan bernama Andi. Dia baru saja ditugaskan untuk memimpin sebuah proyek besar di kantornya. Proyek ini memiliki tingkat waktu yang ketat dan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Andi merasa sedikit gugup karena ini adalah proyek pertamanya sebagai pemimpin. Tapi dia percaya pada kemampuannya untuk belajar dan beradaptasi. Dia tahu bahwa dia memiliki pengalaman yang relevan dan dia yakin bisa mengumpulkan tim yang solid untuk membantunya. Andi mulai dengan membuat rencana yang matang dan membagi tugas kepada anggota timnya sesuai dengan keahlian masing-masing. Dia juga membuka diri untuk menerima masukan dan saran dari anggota timnya. Selama proyek berjalan, ada beberapa kendala dan tantangan yang muncul, tapi Andi tidak panik. Dia tetap tenang dan fokus mencari solusi. Dia juga tidak ragu untuk meminta bantuan dari atasannya atau rekan kerjanya yang lebih berpengalaman. Pada akhirnya, proyek tersebut berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan. Andi merasa bangga dengan pencapaian timnya. Dia juga belajar banyak hal baru tentang kepemimpinan dan manajemen proyek. Andi adalah orang yang percaya diri.
Dia memiliki keyakinan yang realistis terhadap kemampuannya, dia berani mengambil resiko, dan dia belajar dari pengalamannya. Dia juga menghargai orang lain dan tidak merasa lebih baik dari siapapun. Segmen 2. Apa itu narsisme? Narsisme adalah gangguan kepribadian di mana seseorang memiliki perasaan superioritas yang berlebihan, kebutuhan akan kekaguman yang konstan, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang narsistik, seperti: pertama, merasa paling penting. Mereka percaya bahwa mereka lebih penting dan lebih istimewa dari orang lain. Kedua, mencari perhatian. Mereka selalu mencari perhatian dan kekaguman dari orang lain. Ketiga, kurang empati. Mereka sulit memahami dan merasakan perasaan orang lain. Keempat, eksploitatif. Mereka memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Kelima, sombong dan arogan. Mereka bersikap sombong dan arogan terhadap orang lain. Contoh fiktif, kasus tentang orang yang narsistik dalam situasi tertentu. Mari kita ambil contoh seorang mahasiswa bernama Rina. Dia sangat populer di kampusnya karena penampilannya yang menarik dan kepintarannya. Rina selalu mendapatkan nilai yang bagus dan sering menjadi pusat perhatian di kelas. Namun, di balik popularitasnya, Rina memiliki sifat narsistik yang cukup kuat. Dia merasa dirinya paling hebat dan paling pintar dibandingkan teman-temannya. Dia sering merendahkan orang lain dan menganggap pendapat orang lain tidak penting. Suatu hari, Rina ditugaskan untuk mengerjakan tugas kelompok bersama teman-temannya. Rina merasa bahwa dia adalah satu-satunya yang mampu mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Dia tidak mau mendengarkan pendapat teman-temannya dan memaksakan idenya sendiri. Akibatnya, teman-temannya merasa kesal dan tidak dihargai. Mereka merasa bahwa Rina hanya memanfaatkan mereka untuk mendapatkan nilai yang bagus. Akhirnya, kelompok tersebut mengalami konflik dan tugas tersebut tidak selesai dengan baik. Rina marah dan menyalahkan teman-temannya atas kegagalan tersebut. Dia tidak mau mengakui bahwa dia juga bersalah karena tidak mau bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Rina adalah contoh orang yang narsistik. Dia merasa dirinya paling penting, selalu mencari perhatian, kurang memiliki empati, dan bersikap sombong terhadap orang lain. Sifat narsistiknya ini berdampak negatif pada hubungannya dengan teman-temannya dan menghambat kesuksesan kelompoknya. Segmen 3. Kunci perbedaan. Sekarang, mari kita bahas kunci perbedaan antara percaya diri dan narsisme. Saat kita menilai orang lain setelah kita melihat, mendengar, bergaul, dan bekerja dengannya. Pertama, sumber keyakinan. Orang yang percaya diri memiliki keyakinan yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Sedangkan orang yang narsistik membutuhkan validasi dari orang lain. Kedua, empati. Orang yang percaya diri memiliki empati terhadap orang lain. Sedangkan orang yang narsistik kurang memiliki empati. Ketiga, hubungan. Orang yang percaya diri mampu membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. Sedangkan orang yang narsistik cenderung memiliki hubungan yang tidak sehat dan eksploitatif.
Keempat, reaksi terhadap kritik. Orang yang percaya diri mampu menerima kritik dengan baik dan belajar darinya. Sedangkan orang yang narsistik akan marah dan defensif terhadap kritik. Kelima, motivasi. Orang yang percaya diri termotivasi oleh keinginan untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Sedangkan orang yang narsistik termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan kekaguman dari orang lain. Berikut ini beberapa contoh perbandingan antara orang yang percaya diri dan orang yang narsistik dalam situasi yang sama. Pertama, situasi mendapatkan kritik dari atasan. Orang yang percaya diri mendengarkan kritik dengan pikiran terbuka, mencoba memahami apa yang bisa diperbaiki, berterima kasih atas masukan yang diberikan, menggunakan kritik tersebut sebagai motivasi untuk berkembang. Situasi mendapatkan kritik dari atasan. Orang yang narsistik marah dan defensif, menyangkal kritik atau menyalahkan orang lain, merasa diremehkan dan tidak dihargai, mungkin membalas dengan kritik yang lebih tajam. Kedua, situasi memimpin sebuah tim. Orang yang percaya diri mendelegasikan tugas sesuai dengan kemampuan anggota tim, memberikan dukungan dan motivasi kepada anggota tim, mendengarkan pendapat dan ide dari anggota tim, merayakan keberhasilan tim bersama-sama. Situasi memimpin sebuah tim. Orang yang narsistik mengambil semua pujian untuk diri sendiri, merendahkan kontribusi anggota tim, memaksakan ide sendiri tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain, menciptakan persaingan yang tidak sehat di dalam tim. Ketiga, situasi melakukan kesalahan. Orang yang percaya diri mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, meminta maaf kepada orang yang terkena dampak, belajar dari kesalahan agar tidak terulang kembali, melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk berkembang. Situasi melakukan kesalahan. Orang yang narsistik menyalahkan orang lain atas kesalahan yang terjadi, menolak untuk mengakui kesalahan, mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka, merasa bahwa mereka tidak pernah salah. Segmen 4. Dampak dan cara menghadapi. Narsisme bisa berdampak negatif pada hubungan, karir, dan kesehatan mental seseorang. Jika kamu berinteraksi dengan orang yang narsistik, penting untuk menetapkan batasan yang jelas. Jangan biarkan mereka memanfaatkan atau merendahkan kamu. Jaga jarak jika perlu, dan jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau terapis. Jika kamu merasa memiliki ciri-ciri narsistik, jangan khawatir. Ada banyak cara untuk mengatasi masalah ini. Terapi bisa membantu kamu memahami akar masalah dan mengembangkan cara yang lebih sehat untuk berhubungan dengan orang lain. Mulailah dengan meningkatkan kesadaran diri, belajar berempati, dan berlatih mendengarkan orang lain. Kesimpulan. Jadi, itulah perbedaan antara percaya diri dan narsisme. Percaya diri adalah keyakinan yang sehat terhadap kemampuan diri sendiri. Sedangkan narsisme adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan perasaan superioritas dan kurangnya empati. Penting untuk memahami perbedaan ini agar kita bisa membangun hubungan yang sehat dan menghindari terjebak dalam hubungan yang merugikan.
Jika kamu merasa kesulitan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Bukan tentang aku, bukan tentang aku. Demikian pembahasan episode kali ini. Semoga episode ini bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kamu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa terpilih, bukan narsistik diri, bukan empiri, bukan pula drag empat, tapi tentang empati, berbagi kasih, menjadi berkat bagi sesama di bumi. Bukan tentang pujian, bukan tentang sanjungan, tapi tentang tindakan nyata dan bermakna, membon jembatan, bukan tembok pemisah, merangkul perbedaan tanpa syarat atau paksa. Jiwa terpilih, bukan narsistik diri, bukan empiri, bukan pula drag empat, tapi tentang empati, berbagi kasih, menjadi berkat bagi sesama di bumi. Ukuran sukses bukan harta atau tahta, tapi tentang dampak yang kita tinggalkan, menginspirasi sesama untuk jadi lebih baik. Itulah panggilan jiwa yang terpilih. Jiwa terpilih, bukan narsistik diri, bukan empiri, bukan pula drag empat, tapi tentang empati, berbagi kasih, menjadi berkat bagi sesama di bumi. Cahaya jiwa, bukan ilusi, tapi nyata dan abadi.